Hai semuanya, teman-teman pendengar dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 10 dengan anggota, saya Gracia Selin, Gracia Chandra, Priscilia Keisha, Alvino Sucipto, dan Breven Handoko akan membawakan podcast dengan judul Perubahan Lingkungan Akibat Virus Corona. Tapi sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing serta orang-orang lain yang terlibat dalam pembuatan podcast ini. So ya, let's jump to the podcast. Kami kelompok 10 mengambil topik virus corona karena dalam keadaan pandemi ini, masyarakat Indonesia perlu mengetahui lebih dalam tentang virus ini berdasarkan beberapa sumber yang telah kami temukan. Melalui podcast ini, kami akan menambah informasi kalian tentang pengertian, cara penyebaran, cara pencegahan, dan beberapa hal penting lainnya. Kami juga akan memberikan data dan grafik perkembangan jumlah pasien positif, jumlah pasien yang sembuh, dan yang meninggal. Seperti yang dapat kita lihat bersama, sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Contohnya dalam penutupan McDonald's Sarina di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Virus corona adalah jenis virus baru yang dapat menimbulkan penyakit. Virus corona dapat menyebar melalui droplets atau cipratan air liur orang yang terinfeksi. Gejala penderita corona diantaranya flu, demam tinggi, sesak nafas, terkadang disertai sakit tenggorokan. Kita dapat mencegah penyebaran virus ini dengan memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah, sering mencuci tangan dengan langkah yang benar, serta tetap berdiam diri di rumah. Virus corona memang berbahaya, tetapi kita tidak perlu khawatir berlebihan, kita hanya perlu waspada. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, seharusnya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah, menjaga jarak, dan menerapkan gaya hidup sehat. Pandemi ini menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Positifnya, polusi udara berkurang. Negatifnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, jadi pertama kita akan membahas pengertian virus corona dari WHO, dokter, dan pemerintah. So, coronavirus disease is an infectious disease caused a newly discovered coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina tepatnya, pada bulan Desember tahun 2019 lalu, di salah satu pasar hewan terbesar di Cina. Para ahli Harvard berkata bahwa ada kemungkinan virus corona tak terdeteksi di Indonesia. Namun, Departemen Kesehatan Indonesia menyangkalnya. Sebelum wabah COVID-19, ada virus yang berhubungan juga dengan virus corona ini, yaitu SARS dan MERS. Meskipun ketiga virus ini memiliki kerabat jenis virus yang hampir sama, namun mereka berbeda dalam inkubasi, penyebaran, dan cara penanganannya. Gejala yang ditimbulkan virus corona juga hampir sama dengan flu, tetapi ditambah dengan sesak napas dan demam tinggi. Virus corona sangat cepat menyebar dan berkembang, sehingga menimbulkan banyak angka kematian. Dan menurut narasumber saya yang berprofesi sebagai dokter, virus corona ini menularnya melalui airborne, jadi penularan terjadi lewat udara. Maka kita harus menjaga jarak dan kebersihan, hindari kontak fisik saat di luar, dan jangan menutup wajah saat berpergian. Ada juga, menurut ketua RT di daerah saya, dia berkata bahwa dengan adanya coronavirus ini, kita sebagai warga Taman Borobudur Utara harus menjaga kesehatan diri, menjaga kebersihan dan keamanan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus yang semakin meluas dan merajalela. Pihak keamanan juga telah dikerahkan dan menjaga setiap portal masuk ke daerah perumahan untuk mencegah adanya penambahan pasien corona. Ya, sebenarnya cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh Breven. Terima kasih. Seperti yang dapat dikutip dari Kompas, menggunakan instrumen tropomi pada satelit Copernicus Sentinel-5P, astronom mengambil gambar permukaan bumi yang diambil dari 1 Januari hingga 11 Maret 2020. Gambar tersebut menunjukkan penurunan nitrogen dioksida, yakni emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan asap industri yang turun secara drastis. Ada juga beberapa toko yang menyatakan adanya pengaruh suhu dan iklim dalam penyebaran virus corona. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar
Panjaitan sempat mengutarakan faktor iklim menjadi keuntungan tersendiri bagi negara-negara yang memiliki temperatur dan kelembapan tinggi seperti Indonesia dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19. Yodi Mahendra Tata menyebut bahwa memang ada studi-studi yang mengindikasikan bahwa suhu tinggi dan kelembapan tinggi mungkin dapat mengurangi penularan virus corona. Dan berikutnya akan disampaikan oleh Sisil. Pada saat ini, pasien yang terjangkit virus corona di Indonesia sangatlah banyak dan meningkat setiap bulannya. Tetapi jika dibandingkan dengan Amerika, jumlah pasien yang terkonfirmasi di Indonesia termasuk sedikit. Jumlah pasien yang terkena COVID-19 dari bulan Maret sampai 14 Mei 2020. Pasien yang terkonfirmasi di Indonesia ada 16.496 orang dengan rincian sebagai berikut. Pasien yang sembuh berjumlah 3.803 orang, sedangkan yang meninggal berjumlah 1.076 orang. In the USA, there are 1.45 million confirmed patients with details as follows: 253,000 recovered and 86,571 died. From this detail, it can be seen that in March to the end of April, the number of confirmed patients in USA has increased. Then in early May until now, the number of patients has decreased. Persentase jumlah pasien terkonfirmasi di Indonesia adalah 1,14% jika dibanding dengan Amerika, sedangkan persentase jumlah pasien yang meninggal di Indonesia adalah 1,24%. Di Amerika, kasus terbanyak ditemukan di New York. Bagaimana bisa? Karena New York adalah kota dengan penduduk yang padat. Maka dari itu, sangat mudah dalam penyebaran virus corona tersebut. Faktor lainnya adalah karena mereka terlalu meremehkan resiko dari virus tersebut. Begitupun dengan masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia masih tidak mau peduli dengan aturan kesehatan yang dianjurkan. Di tengah pandemi ini, kita perlu untuk mengikuti aturan kesehatan yang dianjurkan. Menjaga kebersihan adalah salah satu caranya. Mencuci tangan adalah hal yang penting. Tapi bagaimana kalau tidak ada air mengalir? Kita dapat menggunakan hand sanitizer. Dan untuk membuat hand sanitizer sendiri pun, kita juga dapat mengikuti panduan resmi dari WHO. Bahan yang diperlukan adalah etanol dengan konsentrasi 96%, hidrogen peroksida dengan kadar 3%. Yang berikutnya, cuci tangan dengan antis atau sabun setelah memegang barang dan hindari menyentuh wajah sebelum membersihkan tangan. Yang keempat, pilihlah opsi meninggalkan makanan di pintu untuk yang memesan makanan online. Kemudian yang berikutnya, memindahkan makanan ke wadah yang lain dan segera buang wadah tersebut ke tempat sampah. Yang terakhir, cuci tangan Anda dengan benar setelah dan sebelum makan. Artikel yang kedua adalah cara hidup sehat agar tubuh kuat melawan virus corona. Yang pertama, memperbanyak makan sayur dan buah. Yang kedua, cukup istirahat. Yang ketiga, menghindari stres. Yang keempat, rutin olahraga. Dan yang terakhir, tidak merokok dan minum alkohol. Sekarang pemerintah menetapkan social distancing. Social distancing adalah strategis kesehatan publik yang direkomendasikan untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, termasuk tidak menghadiri pertemuan dengan jumlah banyak, seperti konser, konferensi, dan lain-lainnya. Tujuannya agar virus tidak tertular kepada orang yang sehat. Menurut WHO, dalam kasus corona ini, masyarakat harus menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain ketika berinteraksi dan jangan bersentuhan. Kemudian WHO mengganti istilah social distancing dengan physical distancing. Mengapa diubah? Karena pemilihan kata yang kurang tepat. Social distancing sendiri diartikan dengan jarak sosial, yang membuat istilah ini terdengar seperti semua orang harus berhenti berkomunikasi satu sama lain. Dan pada akhirnya diganti dengan istilah physical distancing yang artinya jarak fisik. Any other meaning is that all people keep their physical distance, but at the same time, everyone remains close to each other socially.
Sampai sini saja informasi yang dapat kami sampaikan tentang virus corona ini. Kami minta maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap di rumah ya. Terima kasih.